Let's go. Yo, what's up and the people in the world, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Amin Kramat 22 dan di samping saya ini Arjun Kabul. Jadi untuk konten kali ini teman-teman, kita beda topik ya, beda konsep dan beda acara pula ya kan. Sebenarnya nih kedatangan Mas Arjun Kabul gimana Mas? Ini kayaknya kebalik ini. Oke dulur-dulur, ketemu lagi dengan saya Amin Kramat 22. Dan di samping saya ada Mas Arjun Kabul yang selalu bikin kepala orang ngebul. Yoi, udah kayak lagi masak ini ya, masak air panas nih. Ya kan sama nasi yang nasi lagi matang-matang ini ngebul ya kan. Karena kalau ngeprank mesti kepalanya orang mesti ngebul. Oh, jadi kayak gitu ya ceritanya ya. Harus dipanas-panasin ya. Dulur saya Mas Arjun Kabul dari Situbondo. Iya, Situbondo. Yang konten-kontennya adalah tentang ngeprank. Ya, ngeprank. Pranknya pun bikin marah orang. Iya, gitu Pak. Kebawa itu apa? Kenapa harus bikin marah sih? Hah? Kenapa harus bikin marah? Iya, mungkin fashion saya kayak gitu. Fashion ya. Kebetulan juga emang dulunya juga ada basic sih. Jadi gampang bikin emosi orang. Gitu. Jadi emang dulunya memang suka cari gara-gara saya Mas, gitu loh. Emang dari dulu petakilan. Mungkin hobi dari kecil ya. Nah, gitu. Hobi dari kecil, jadi akhirnya bisa tersalurkan dengan adanya YouTube konten ini. Jadi ya udah terbiasa, udah terlatih. Jadi info awal dulu Mas Arjun ini Apa? selain juga ngeprank, dia juga pinter acting. Main film kan? Oh iya. Nah, main film. Dulu Mas, dulu kalau sekarang kegiatan lagi belum ada. Dia pinter acting, main di beberapa film. Bahkan pernah main layar lebar enggak? Layar lebar alhamdulillah. Pernah. Gatot Kaca mungkin tahun ini bakal rilis. Cuman kita nggak tahu bulannya. Nunggu info selanjutnya. Perlu ditonton. Perlu nonton. Nanti di bioskop atau nontonnya ya. Sekalian promosi dah. Kalau promosi sih saya jarang Mas. Saya malu Mas, saya bukan apa-apa loh, bener. Saya bukan apa-apa. Jadi biar mereka tuh tahu dengan sendirinya kalau saya ternyata kayak gini Mas Arjun, gitu aja sih. Kayak gini yang gimana? Ya biar mereka punya penilaian tersendiri. Jadi saya tuh nggak mau kalau, gue nih artis bro. Aku nggak. Biar orang tuh kayak tahu dengan sendirinya aja. Biar orang aja yang mengakui kalau Mas Arjun. Iya, kalau enggak ya enggak jadi masalah gitu aja. Mas Amin juga kalau dibilang artis karena yang menggeluti dunia entertainment. Termasuk bikin konten kayak gini udah artis. Udah artis Mas, gitu. Lanjut. Tadi udah acting udah ya. Iya, acting udah. Pinter juga pinter ngedance. Oh, ngedance. Ngedance sama breakdance apa bedanya? Kalau ngedance tuh kayak ini Mas. Itu ngeden ya, ngeden. Oh, bukan dance ya, ngeden itu. Itu ngeden. Cuman kalau dance sama break dance tuh sangat jauh Mas. Kalau dance itu kan bisa banyak aliran. Mulai dari hip hop, entah itu mulai dari popping, entah itu mulai dari robotik. Jadi kalau break dance itu apa ya? Udah genrenya udah beda. Kalau aku kan lebih ke break dance karena memang tarian yang sangat ekstrim. Kayak ngeflare, kayak head spin. Nah, aku nggak ngerti itu. Ya bahasa-bahasa sana lah gitu. Sok-sok Inggris anjir. Terus acting udah, breakdance udah. Nambah lagi apa? Yang loncat-loncat dulu. Oh, itu parkour. Iya, dulu sempat belajar parkour itu di daerah Malang ya. Di daerah Malang. Emang aku suka hobinya memang suka yang menantang, Mas. Suka yang menantang. Nantang bacok orang. Kalau nantang bacok orang sih enggak. Emang cari masalah sama diri sendiri sih ya. Karena kan latihan kayak gitu kan otomatis ya kan bakal kejadian sesuatu yang memang tidak diinginkan. Contohnya kayak patah tulang, keseleo, ya itu kayak udah makanan sehari-hari sih. Sama patah hati juga ya. Kalau patah hati jangan cerita gitu sih kan. Pengalaman. Jadi kalau urusan cintaan boleh tanyain sama saya. Kebetulan saya juga ahli cinta sih ya. Udah ahli nih. Udah kayak YouTuber. Aduh, siapa lupa gua pokoknya. Iya, jadi kalau ngomong tuh udah ahli gitu. Jadi speak gitu. Pokoknya kayak gitu, seru banget dah. Jadi intinya Mas Arjun Kabul ini adalah dulur BSAT yang multi talenta. Kalau multi talenta sih saya enggak enak Mas, kalau terlalu dipuji enggak enak. Udah diinjek aja sekalian. Ya nggak apa-apa, saya diinjek, saya direndahkan, saya paling suka direndahkan gitu aja sih. Biasanya Mas kalau orang direndahkan tuh paling merendah ya kan, tiba-tiba meroket Mas. Gitu. Oke lanjut Mas Arjun. Kalau kemarin sejak saya awal kenal sama Mas Arjun ini,
Mas Arjun itu ada di Jakarta. Iya, lagi di Jakarta Main posisi film saya. dulu ya. Main film, Lagi ngeprank sama Mas Bima juga kena prank. Iya. Ya banyak sih kayaknya dulu-dulu yang kena prank. Ya beberapa aja sih, beberapa aja. Saya juga pernah loh kena prank sama Oh nih ya orang. dulu cuman dihapus sama saya karena itu lagi iseng doang. Kalau dikurang menarik sih kayak aku bikin aja mau nonton enggak. Cuman karena dolar kuning aja mas. Kena dolar kuning. Kena dolar kuning. Jadi waktu itu memang nggak paham mengenai dolar kuning makanya banyak video yang saya hapusin. Tapi untungnya waktu itu kepala saya ada ngebul. Udah ngebul ya Karena terbiasa di prank kayak gitu udah biasa. Oh udah biasa. Oh. Halo mas, ini siapa pernah nelpon tunangan saya? Wah tunangan sopo, aku nggak punya kenalan cewek, ya kan? Iseng-iseng aja itu pemanasan mas. Jadi sebelum saya turun ke lapangan, saya di dalam ruangan dulu, manas-manasin orang dulu dari jauh gitu. Iya. Setelah terbiasa baru main lapangan kita. Sekarang udah lapangan dari Lapangan. Jakarta pindah ke Jawa Timur. Jawa Timur sih. Kenapa sih pindah ke Jawa Timur? Pindah ke Jawa Timur jadi gini mas ya. Memang apa ya? Kalau dipikir sih mungkin udah jalannya ya. Saya harus pulang ke Jawa Timur dan saya harus standby di Jawa Timur. Dan kemungkinan saya nggak akan balik ke Jakarta terkecuali kalau misalkan ada job aja, job bagus, job besar tapi nggak stay kayak dulu misalkan berapa tahun di sana, enggak, cuman ya mungkin beberapa hari atau beberapa bulan doang selesai dari syuting atau ada kerjaan lain baru saya pulang ke Situbondo. Kenapa saya milih untuk stay di Situbondo? Karena kebetulan kan kayak bapak saya ini kan habis meninggal dunia, jadi udah 50 harinya saya udah ada di Jawa Timur, ada di Situbondo. Jadi keputusan dari seorang ibu kalau saya itu diminta untuk stay di sini buat nemenin ibu. Intinya tuh ada kelihatan gitu dibandingkan jauh. Dan saya juga di situ ngerasa kayak namanya manusia pasti ada penyesalan gitu kan ketika kita merantau jauh-jauh terus ketemu sama bapak cuman 4 hari kondisinya itu lagi sakit. Kayak berasa tuh kayak selama ini saya merantau tuh kayak sia-sia. Jadi kayak berasa cuman uang aja yang ada di pikiran saya gitu. Tapi bukan ke harmonisan dari keluarga gitu. Jadi kayak menyesalnya di situ. Jadi nggak bisa ngabisin waktu banyak sama bapak beliau ya. Ya Padahal sebelum masih ada gitu. Padahal tujuan awal untuk bekerja kan untuk membahagiakan mereka. Iya, tujuannya untuk di sana sih. Dan akhirnya ya udahlah saya stay di Jawa Timur. Saya pengen berkembang di Jawa Timur karena saya mikir juga kayak kita berkembang di mana aja bisa asalkan tekun sih, asalkan tekun dan ada ilmunya dan tetap konsisten, insya Allah. Karena kalau dibilang kita terlalu cari duit tuh kalau misalkan duitnya emang bukan rezeki kita mah ya susah ya. Intinya ya balik lagi sama rezeki kita masing-masing tuh ada porsinya gitu. Ada porsinya. Semakin kita ngejar jauh ya kan, semakin kita mikir ke sana ya biasa jadi nanti uangnya makin jauh gitu, makin jauh. hilang. Iya, makin hilang. Jadi Terus, memang nggak bisa dipastiin mas. Jadi apa ya, ukuran kita mau kaya tuh nggak bisa dipastiin seberapa jauh kita merantau. Tapi seberapa kita itu telaten dengan hal yang kita sukai dan ya tetap sabar kuncinya, terus jalan dan sekreatif mungkin bikin sesuatu yang memang untuk layak ditonton, insya Allah lah. Terus sekarang kesibukannya apa? Kalau kesibukan sekarang tuh lagi mikirin mas. Jadi pikiran. Iya, pikiran untuk mengembangkan sesuatu. Jadi mau cari timing sih untuk bikin konsep-konsep buat selanjutnya. Mungkin saya akan ngerubah yang tadinya konsep saya barbar, mungkin kesininya agak sedikit ya agak-agak bego, tapi melucu gitu. Ya. Tapi nggak mau ngeprank sama cewek enggak? Kemungkinan pasti ada cewek-cewek yang semok, bahenol, wah, gitu. Nanti baper. Hah? Gimana kalau baper bener? Kalau urusan baper saya udah ahlinya ahli mas. Jadi kalau dibilang sudah ahlinya ahli soal percintaan tuh sudah ahlinya ahli. Jadi nggak ada yang bisa bikin baper saya, nggak ada, susah. Terkecuali apa ya? Saya memang ada niatan apa ya istilahnya ya. Intinya gak gampangan aja lah. Jadi orang tuh nggak gampangan. Jadi kalau misalkan gampangan berarti perasaan lu gampangan sih.
Tapi namanya laki-laki memang perlu untuk bercabang, Mas. Jadi di sini mengajarkan ya, laki-laki tuh harus perlu bercabang gitu. Ketika kita memilah, kita memilih sesuatu, kita ya harus selektif gitu dalam memilih pasangan. Apalagi kalau udah kita mikir ke depan jangkanya ya untuk suatu pernikahan gitu kan. Ya wajar lah kalau misalkan cowok tuh banyak ceweknya kalau lagi pacaran. Terkecuali memang orang itu memang emang baik ya satu aja gitu kan. Cuman takutnya masalahnya kecewa pak. Mungkin fokus satu tiba-tiba kecewa ntar nangis gak jatuh cinta susah buat jatuh cinta lagi kayak gitu. Jadi pandai-pandainya laki-laki ini untuk memperbanyak cabang. Gitu. Cuma konsep bercabang itu tidak bisa saya pakai. Oh nggak bisa ya karena kan sampean udah punya istri itu ya. maksud saya. Kalau ketahuan dihantam tapi kan, kau. Tapi kan konsep Islam istri itu disunahkan 4. Oh disunahkan. Pilihlah perempuan di antaramu 2, 3, 4. Oh berarti sampean ada. Kalau tidak mampu cukup 1. Cukup 1. Berarti sampean ada keinginan buat 4 nih. Ada. Oh nggak ada ya. Cukup satu ya bun ya. Maaf ya bun ya. Cukup 1 iyalah cukup 1 aja mas. Cukup 1. 2 aja kan pusing ya kan. Apalagi 1 kalau aja pusing apalagi 2. Iya, apalagi 2 ya kan. Iya. Makan apa? Kalau di bahasanya ini. Kalau untuk pengalaman bos saya kan udah bilang mas. Jadi ahlinya ahli untuk masalah percintaan gitu. Ahlinya ahli gitu. Jadi kayak ngomong bukannya ini apa ya? Bisanya bisa gitu. Bisanya bisa. Orang yang sudah berpengalaman jauh ya. Bisa dibilang gitu. Oke. Terus gini. Terkait status warga PSHT. Oh iya. Sebenarnya saya ragu sama Mas Arjun. Udah ragu bos, ngeri nih. Pertama, saya jarang melihat Mas Arjun pakai atribut. Baru sekarang itu pun atributnya saya. Dipakai ya kan? Jarang bos. Jarang pakai atribut. Sambil ngerokok nggak apa-apa nih? Monggo. Oh iya. Kalau nggak ngerokok, pikiran saya mandek mak. Kalau dibilang tuh di ilmunya prank tuh kalau kita nggak ngerokok tuh nggak sakti. Kembali ke tadi. Iya. Sebenarnya ini warga apa bukan sih? Kalau dibilang saya warga mas. Saya warga Indonesia. Saya ini warga Indonesia. Tapi kalau untuk masalah dibilang warga gadungan, ya terserah situ sih. Terserah situ mau nganggap saya warga gadungan, yang mau nganggap saya warga PSHT, bebas kok. Kalian tuh punya hak masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau bersaudara ya monggo bersaudara. Apalah arti sebuah status, tapi kalau misalkan dalam bersaudara tidak benar, apalah daya. Benar. Iya kan? Apalah daya. Macam mana pula ya kan? Hantam nanti mukanya. Jadi kalau untuk masalah dibilang kayak gitu mas, masalah warga PSHT ya alhamdulillah saya ya alhamdulillah di dalam naungan seperti itu. Cuman kalau nggak percaya ya udah kau tanya aja di daerahku kayak mana gitu. Bukannya aku sombong mas. Iya mungkin dari ujung ke ujung nahunya. Tapi pengesannya di Jakarta apa di Situbondo? Di Situbondo. Pengesahan saya itu di Asem Bagus mas. Masih Situbondo lah, masih Situbondo. Tak kirain pengesahan Jakarta. Oh enggak. Tapi bukan kubu ya, kita nggak ngomong kubu. Kita nggak ngomong kubu, terserah lah kalian mau ingin kubu terserah, aku balas men gitu kan. Maksudnya gini, pertanyaan saya bukan masalah kubu, maksudnya karena Mas Arjun dulu domisilinya di Jakarta ya. Oh iya. Takutnya pas lagi merantau ikut latihan di sana. Oh ikut latihan. Kebetulan saya jujur mas saya nggak aktif mas. Saya nggak aktif di tempat latihan. Saya nggak ngelatih. Saya cuman datang, saya minta sambung, jatahan, pulang gitu aja. Tapi kalau untuk aktif kayak ayo ngajarin senam jurus, saya punya kesibukan lain mas. Gitu. Yang harus saya perjuangkan, yaitu tentang cinta. Bukan cinta. Kirain cinta. Bukan. Tapi masa depan mas. Karena waktu saya memang sibuk ya di dunia entertainment tuh sibuk banget mas. Memang kayak nggak ada waktu. Jadi moodnya itu bukan pelatihan sebenarnya. Udah mikirin kayak gimana caranya besok saya harus kerja dan saya harus dapat duit gitu kan. Ya duit aja di pikiran saya sebenarnya duit men gitu. Cuan apa segala sesuatu nih perlu cuan. Lu mau baik sama seseorang tapi kalau misalkan lu nggak punya cuan ya lu nggak bisa gitu kan. Jadi baik tuh ada kapasitasnya masing-masing tapi semua itu ya diperlukan dengan cuan. Karena cuan bisa membeli segalanya bro. Ketika segalanya udah mulus pikiran tenang bro. Tapi emang faktanya kayak gitu mas. Faktanya. Jadi gini dulu ya. Jadi kemarin saya sempat tertarik juga pengen main di film. Terinspirasi sama Mas Arjun. Mas Arjun waktu itu main di Kian Santang ya. Pernah di Kian Santang. Cuman lamanya adalah di beberapa. Terakhir kemarin di Buku Harian Seorang Istri, di situ saya jadi deging Kevin Kambe.
The Gang Kevin Kambe. Banyak film ya yang sudah diperankan oleh Mas Arjun. Saya kemarin tertarik, bahkan saya pernah janji sebenarnya sama Mas Arjun. Mas Arjun, saya pengen ke sana, pengen ikut main film. Masa dulu-dulu yang ke sana bisa main, saya tidak bisa main. Cuma karena pandemi, Iya. akhirnya saya mengurungkan niat untuk ke Jakarta. Iya, benar. Tapi mudah-mudahan suatu saat bisalah Bisa kesampaian ya. Ngerasain syuting setidaknya ya. lah, Iya. setidaknya di Jakarta gitu. Jadi kalau untuk persyutingan nih bro ya, emang nggak instan sih, semua orang tuh nggak instan, terkecuali lu cakep, lu ganteng, lu good looking, lu pinter acting, dan lu banyak duit, banyak cuan. Nah di situ lu bisa ya biasalah main dalam. Segala sesuatu tuh main dalam bos, ya kan. Terkecuali kayak saya pribadi, jujur saya murni dari apa yang saya geluti selama ini di entertainment. Sampai sejauh ini memang apa ya, persaingan itu susah. Kita tuh mau larinya di mana? Karena orang ngelihat di dalam diri saya tuh mungkin bukan dari face ya. Kalau face mungkin saya kalau dibilang tuh kelas B, bukan kelas A ya. Cuman yang mendukung, yang mensupport itu biar supaya orang tuh respect, orang-orang kantor tuh respect terhadap saya karena talenta saya. Jadi bisa silat, bisa fighting, bisa acting, bisa breakdance, dan bisa parkour. Makanya mereka ngerekrut kayak wah gue butuh karakter ini nih. Nah adanya si Arjun nih, nah, sekalian udah bisa acting, udah bisa action, bisa salto pula. Nah di situ harus ada nilai jualnya. Harus ada nilai jualnya. Anggapannya udah kayak jualan sayur bro, ya kan? Anggapannya kayak jualan buah nih, ya kan? Kalau semakin buahnya bagus, ya kan? Harganya juga oke. Iya. Cuman kalau misalkan busuk ya nggak bisa dijual lah. Kayaknya ada laku ke saya berangkat ke Jakarta. Enggak, bukan masalah nggak laku. Jadi gini mas, kalau untuk masalah di film tuh karakter niatnya sampean di sana tuh maunya apa, dan sampean harus bersabar. Namanya rezeki tuh nggak ada yang tahu. Rezeki tuh nggak ada yang tahu. Mau muka lu kayak gimana, mau fisik lu kayak gimana, itu tidak menjamin bro, tidak menjamin. Tapi tetap lu harus percaya, kita tuh punya Gusti Allah, kita tuh punya Tuhan. Ya, tetap kita harus berserah. Yang penting kita ikhtiar dan usaha. Dan kalau di entertainment itu memang kita tuh harus pandai yang namanya untuk melobi seseorang biar supaya orang itu tuh kayak oh yakin sama kita, dan kita juga harus ngeyakinin dengan kemampuan kita. Takutnya kita udah ngeyakinin dia ngajak tipe kita nggak bisa nih, nggak ada kemampuan di situ gitu kan. Kayak mana ngerasa kayak malu-malu sedap bro gitu loh. Jadi tidak ada batasan. Kita mau di tempat syuting, kita mau seperti apa bentuknya, yang penting tekun aja sih mas, tekun aja. Yang penting ada jalan, tekun. Dan berani mencoba ya. Iya, setidaknya berani mencoba. Kayak saya pribadi, saya sudah mencoba impian dan cita-cita saya itu dari kecil memang saya pengen jadi artis mas. Saya pengen jadi artis. Tapi di dalam benak saya nggak pengen kayak wah jadi artis mungkin banyak duit, enggak. Saya cuma menikmati di situ. Ketika oh ternyata seperti ini dunia ini gitu. Dan saya tidak menganggap bahwa diri saya itu artis, tidak. Saya saya hobi aja. Ya kalau dibilang tuh ya seniman lah, seniman receh. Kalau saya masih seniman receh gitu. Jadi seperti itu mas. Jadi berkenan untuk syuting, insya Allah tetap berkenan. Iya, yang penting tetap belajar acting karena dengan adanya YouTube, nah sampai tetap bisa apa ya istilahnya, tetap bisa jadi tempat wadah ini YouTube. Bisa bikin film pendek di rumah ya kan, sama kawan-kawan, sama saudara-saudara. Setidaknya kan mengasah. Siapa tahu lebih terkenal dari YouTube. Bener. Ya kan? Kalau terkenal udah di YouTube, yang penting ada platform, bro. Jadi gini, kalau di entertainment tuh kayak lu misalkan selebgram, terkenal di selebgram. Nah, itu bisa jadi poin. Ada nilai jualnya. Ini orang ada nilai jualnya nih. Ya kan, orang jadi suka sama gaya lu walaupun lu nggak punya skill, lu nggak punya skill yang mungkin unik dan sebagainya, tapi lu ahli dalam nggak bacot gitu kan, orang suka. Nah di situ juga istilahnya skill juga ya, jatuhnya skill gitu kan, dan itu jadi nilai jual ketika PH nawarin misalkan casting dan sebagainya, wah dicocok ya kan, atau enggak lu langsung di DM langsung sama orang kantor butuh peran yang memang sosok seperti itu gitu kan. Ya namanya rezeki nggak ada yang pernah tahu. Kayak contohnya Bayuska, orang film yang tadinya jadi YouTuber, iya kan, nah gitu. Banyak ilmu nih kayaknya. Banyak ilmu mas. Jadi nggak boleh menyerah gitu. Menyerah boleh sesekali nama manusia, tapi menyerah untuk
mengintrospeksi diri sendiri, membenahi diri sendiri tuh biar supaya kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih kayak wah gue nggak jangan sampai kayak gini terus nih gitu, harus ada kemajuan lain lagi gitu, cari cabang lagi kan gue ada ajarin tadi mas, sebagai laki-laki tuh harus pandai mencari cabang ya, cabang yang berlubang kok berlubang nggak, maksudnya sorry cabang yang memang benar-benar tuh bisa memberikan benih-benih yang wah luar biasa gitu. Kalau di kanting saya itu harus pinter-pinter jadi ular. Jadi ular. Matok dong berbisa. Pinter cari gini. Wah, pinter kesana, gesit. Oh, gesit. Kalau di tempat saya ular itu abang. Jadi kalau di kanting saya ada istilahnya ular, Mas. Jadi kalau udah dulur itu ada yang gesit dari sebelahan. Itu dipanggil sama dengan julukan ular. Oh, ular yang bergoyang, bro. Gitu. Bergoyang gitu. Ular piton kobra. Ular derik ya. Terus kira-kira kapan balik Jakarta? Ya, kalau ada job, kita lihat planning ke depannya gimana. Yang penting saya stay dulu di Jawa Timur. Pengen sih nanti balik ke Jakarta, cuman hanya buat ya mungkin bikin konten, entah itu syuting. Itu aja sih. Yang penting gue mau menikmatin aja di Jawa Timur. Nggak mau ke Madura? Kalau ke Madura pasti ada keinginan ke Madura, ke Kangean, ke Sumenep, ke Demak boleh ya. Di Sumenep, Masaan, nenge Sampang. Pokoknya terus desa lagi ya, terus jalan nah. Istilahnya engkau real lebur, engkau tadi bisa Madura kayak ya kan. Engkau tapi tak pada Madura yang disabik dia, moncak nareng disabik sangkit ya kan. Ndak remah tayo dong, ya kan. Pada ya. Jadi bahasa Situbondo sama Sumenep kota itu sama. Jadi terus kadisaan kok. Engkau kan lebur ke suasana. Yang dicari apa? Madura, ayo. Yang dicari Mas Amin kayaknya. Saya cari Mas Amin dulu gitu. Saya patokannya saya pegang dulu nih. Baru saya bisa jalan-jalan, bikin konten, silaturahmi. Intinya satu orang yang humble, yang mau menerima dan welcome gitu. Siap. Buat apa banyak saudara bro? Tapi kalau nggak welcome, cuma malah kau nggak bisa jadi saudara. Kupecat kau lama-lama. Tapi tantangannya mungkin berbeda kalau ke Madura mas. Orangnya keras. Tak colok naik kok mana? Tak. Suka natak itu ya. Iya, natak singkong. Tapi keren sih. Maksudnya setiap daerah tuh punya sesuatu core-nya sendiri, kegarangan sendiri gitu. Kalau di Jawa mungkin core-nya gini, kalau di Madura core-nya kayak gini. Ya itulah. Apa kalau dibilang tuh apa ya? Sudah bawaan dari orok gitu, dari sesepuh tradisi lah jatuhnya. Terah kalau bahasanya pesilat. Oh, terah. Itu terawang. Oke, dulur. Jadi semoga Mas Arjun bisa ke Madura. Amin ya Allah, amin. Dan semoga konten-kontennya Mas Arjun tetap menarik. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Kayaknya kontennya Mas Arjun sekarang dapat cobaan sedikit-sedikit. Oh, sering. Makanya jarang upload, Bos. Jarang upload. Konten tuh banyak. Ada, cuman aku nunggu dolar hijau dulu. Jadi kontennya Mas Arjun sekarang lagi diserang dolar kuning. Semoga cepat hijau. Ya, semoga cepat hijau. Amin ya Allah, amin. Bisa tetap berkarya. Kembali lagi semoga bisa segera ke Madura. Amin. Biar merasakan gimana panasnya Madura. Gimana panasnya Madura ya? Panas cuaca sama panas. Oke, siap. Pas lagi ngeprank. Apa tadi? Ngebulnya itu gimana? Ngebulnya ya. Kayaknya harus dikasih cewek dulu baru ngebul ya penontonnya ya. Oh iya. Nah, itu urusannya sama Cak Rino. Oh, Cak Rino. Cak Rino bisa main cewek. Nah, itu. Kalau nggak ditata sama bininya itu. Kok jadi bahas Rino di sini? Hah? Udahlah Rino jaga toko yang benar ya. Oke, dulur. Itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Mas Arjun Gabul yang sering bikin ngebul kepada orang. Mantap kali bos, gila. Enggak, pesan-pesan mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, tetap menjalin silaturahmi dengan baik dengan siapapun itu, teman maupun saudara, dengan siapapun, dan tidak pandang bulu ya. Jangan pernah pandang bulu ya. Karena kalau kita udah punya sifat yang namanya pandang bulu itu, hidup nggak akan tenang. Ya. Jika kamu mau bersaudara ya udah jadiin saudara. Tapi kalau misalkan memang tidak mau dijadiin saudara ya udah putus ikatan. Dalam arti bukan memutuskan ya, tidak. Istilahnya ya mungkin harus dikasih space sih. Sebenarnya ini bahasa apa sih? Gue juga nggak paham sih ya. Apa yang gue omongin ya kan? Kan biasa. Omongannya Mas Arjun itu biasanya ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul ya. Tapi bisa ditarik
Oh ditarik apa ya mas? Udah kayak mancing aja gitu ya. Jadi intinya tetap berbuat baik dengan siapapun. Intinya itu aja Jangan sih. pernah pandang bulu. Jangan pandang-pandang bulu. Cuman kalau cari bulu banyak di kandang ayam. Bulu ayam. Intinya adalah monggo kita silaturahmi, monggo kita bersaudara kepada siapapun dan dimanapun. Iya. Terima kasih Mas Arjun. Kembali kasih sampai sudah mau datang ke tempat kediaman Mas siapa? Bukan kediamannya. Tempat saya sebenarnya. Bukan tempat saya, tapi kebetulan saya lagi ada di tempat kawan saya di sini. Terima kasih dan semoga tetap Sehat selalu buat kita dan sampai ketemu lagi di next video. Amin Keramat 22. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Bye. Assalamualaikum.